Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Jadi jangan dibolak-balik bahwa yang dirayakan di momen Natal itu oleh umat Kristen adalah merayakan yang lahirnya Tuhan. Bukan demikian. Berdasarkan pernyataan Alkitab, yang kami rayakan adalah tentang peristiwa istimewa dalam sejarah Allah menjadi manusia. Dan ia dalam keadaannya sebagai manusia disebut sebagai Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Tentu Anda menyadari dan mengakui sebuah fakta bahwa Anda adalah salah satu makhluk di muka bumi ini yang berdosa. Dan oleh karena Anda adalah salah satu makhluk yang berdosa di muka bumi ini, apa yang sudah Tuhanmu lakukan untuk membebaskanmu dari belenggu dosamu? Dan seperti biasa, sebelum dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi satu cuplikan video, mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita sebagaimana kalian semua bisa perhatikan di screen. Terdapat dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 16-17 begini firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Nah, sekarang mari kita dengarkan satu cuplikan video berikut. Tidak ada data secara persis. Tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran anak dewa matahari. Nah teman-teman sekalian, itulah yang diklaim oleh Ustadz Yahya Waloni. Dalam durasi panjangnya beliau berbicara bahwa pada dasarnya tidak ada satu catatan yang persis yang memberikan petunjuk bahwa Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember. Karena menurutnya sebagaimana sudah disampaikan dalam bagian ini, 25 Desember itu hari lahirnya anak dewa matahari. Nah sekarang, benarkah tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember? Mari kita dengarkan apa yang dijelaskan oleh Pak Pendeta Bambang Nursena dalam cuplikan video berikut ini. Benarkah Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember? Betul memang. Orang yang menyangkal itu kan sebetulnya hanya mengenal buku-buku sejarah dari gereja Roma Katolik. Natal itu pertama kali ditetapkan bukan di Roma, tapi di Alexandria. Tahun 189 Masehi, pada masa Patriark Gereja Koptik Ortodoks, itu adalah Patriark Demetrius. Lukas pasal 126, 6 bulan setelah malaikat menemui Zakaria di perayaan Yom Kippur itu, dia bertemu dengan Maria di Nazaret 6 bulan setelah bulan Tisri, karena Yom Kippur itu dirayakan setiap bulan Tisri. 6 bulan setelah bulan Tisri itu bulan Nisan. Bulan Nisan itu kira-kira Maret. Makanya sebelum bapak-bapak gereja abad keempat yang dituduh katanya Natal itu perayaan Dewa Matahari, dan itu tuduhan yang sama sekali buta sejarah. Sebetulnya itu sudah ada tulisannya Irenaeus, tulisannya Hippolytus, itu bapak-bapak gereja dari generasi ketiga, itu mengatakan bahwa perayaan Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat itu tanggal 15 bulan Nisan atau tanggal 25 Maret. 9 bulan setelah Maria mengandung, pemberitaan malaikat tanggal 25 Maret, itu jatuhnya 25 Desember itu. Itu tidak sulit dihitung karena kita tidak ngerti sejarah. Taunya gereja cuma gereja barat, Roma Katolik, Protestan, hanya itu saja. Kita tidak mengenal gereja-gereja timur yang dari abad pertama, kedua, ketiga terus berjalan sejarahnya. Nah teman-teman sekalian, itulah penjelasan dari Pak Pendeta Bambang Nursena, dan saya fokus pada argumentasi awal tadi terkait dengan pernyataan Ustadz Yahya Waloni bahwa tidak ada satu catatan persis yang memberikan petunjuk bahwa Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember, karena menurutnya tanggal tersebut adalah tanggal lahirnya anak dewa matahari. Nah oleh karena itu Pak Ustadz Yahya Waloni berdasarkan presentasi yang disampaikan oleh Pak Pendeta Bambang Nursena dalam bagian ini, maka Anda masuk dalam kategori tidak tahu sejarah. Dan memang Pak Ustadz Yahya Waloni ini kan sudah kebiasaan ya teman-teman, merasa paling tahu. Bahkan saya juga punya satu cuplikan video yang isinya Pak Ustadz Yahya Waloni menganggap dirinya setara ataupun selevel dengan Pak Pendeta Bambang Nursena, karena menurutnya Pak Pendeta Bambang Nursena ini adalah salah satu pendeta hebat yang ada di Indonesia karena pernah tinggal lama di Israel.
Dan menurut Ustadz Yahya Walloni, levelnya adalah selevel dengan Pak Pendeta Bambang Nursena ini. Ya, bagi saya sih secara pribadi, kalau kemudian beliau memberikan klaim yang demikian, ya silakan saja. Tetapi pada kenyataannya berdasarkan orang yang dia pandang selevel dengannya dan melihat penjelasan Pak Pendeta Bambang Nursena tadi, Ustadz Yahya Walloni ini boro-boro selevel dengan Pak Pendeta Bambang Nursena. Menurut Pak Pendeta Bambang Nursena bahwa justru orang-orang yang membicarakan dan tidak percaya tentang Yesus lahir pada tanggal 25 Desember itu adalah orang-orang yang tidak membaca sejarah. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, saya berharap bagian ini memberikan kita edukasi yang baik, dan oleh karena momen-momen ini adalah menjelang kita menyambut perayaan Natal pada tanggal 25 Desember. Pada kesempatan yang baik ini saya juga sekaligus mengingatkan kepada kita semua seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya teman-teman. Karena selama ini kan kita sering sekali mendengar tentang ungkapan, oh itu tanggal 25 Desember adalah hari lahirnya Tuhan orang Kristen. Nah, ini khususnya saya sampaikan kepada teman-teman saya yang beragama Kristen maupun juga yang tidak beragama Kristen. Pada dasarnya, berdasarkan kitab Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11 dan juga di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14 mengatakan bahwa Allah menjadi manusia. Jadi perayaan Natal itu bukan tentang merayakan hari lahirnya Tuhan, tetapi merayakan tentang Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang dirayakan, bukan tentang lahirnya Tuhan. Sebab Tuhan itu, yaitu Yesus Kristus yang kami yakini dalam iman Kristen, adalah Alfa dan Omega. Jadi dia adalah yang awal dan yang akhir, dan dia tidak lahir. Kenapa juga disebut sebagai Tuhan? Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Mungkin sebagian orang akan berkata, oh, bagaimana bisa Allah menjadi manusia? Ya bisa. Sebab Allah yang kami yakini di dalam agama Kristen adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, yang maha tahu, yang bisa menjadi seperti yang ia mau, dan ia memilih menjadi manusia. Tujuan utamanya sudah dijelaskan dalam Alkitab adalah untuk menolong manusia keluar daripada kegelapan lalu kepada terang yang ajaib di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai akibat dari keberdosaan manusia, sehingga manusia perlu untuk diselamatkan oleh Tuhan. Nah, karena itu teman-teman sekalian, khusus kepada kawan-kawan saya juga ini yang beragama non-Kristen ya, yang mengatakan, apa sih susahnya, kenapa mesti repot-repot, Tuhannya menjadi manusia dulu, kenapa tidak langsung diampuni saja? Mari kita gunakan standar penalaranmu ya. Saya harus tanya begini, lalu ngapain juga Anda repot-repot berdoa, meminta pengampunan dari Tuhanmu, kenapa Tuhanmu tidak langsung ampuni? Lalu ngapain Anda melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, bahkan ada momen khusus untuk meminta pengampunan dosa? Untuk apa Anda minta pengampunan dosa? Kenapa Tuhanmu tidak langsung ampuni saja? Kenapa mesti ada dikasihkan persembahan-persembahan dulu dan segala macamnya? Kenapa? Di dalam agama Kristen, Tuhan yang kami kenal berdasarkan pernyataan Alkitab adalah Tuhan yang kasih, tetapi juga Tuhan yang adil. Dia adalah kasih, tetapi dia juga adalah adil. Dan dia sudah menegaskan kepada manusia bahwa sebagai akibat dari keberdosaan adalah maut. Tetapi oleh karena dia adalah Allah yang kasih, dan tanpa mengingkari apa yang ditetapkannya, bahwa akibat dari keberdosaan manusia adalah maut, ia datang untuk menggenapi apa yang ditetapkannya. Dan ini adalah integritas yang luar biasa. Itulah Tuhan kami, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Sekarang poin penting sebenarnya yang mau saya tanyakan kepada kalian yang beragama non-Kristen adalah, apa yang sudah Tuhan melakukan? Ini poin penting sebenarnya. Tuhan kami jelas, ia datang ke dalam dunia dalam wujud manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa, yang percaya kepadanya. Lalu Tuhan Anda, apa yang Tuhan Anda lakukan? Ketika Anda masuk dan dibelenggu oleh dosa, apa yang dilakukan oleh Tuhanmu? Karena pada dasarnya setiap makhluk yang berdosa, berdasarkan perspektif iman Kristen, sangatlah tidak mungkin untuk bisa menjangkau Tuhan yang Maha Kudus. Sebab keberdosaan dan kekudusan itu tidak akan pernah bisa menyatu. Dan oleh karena manusia berada dalam keberdosaan, maka satu-satunya jalan adalah Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia. Dan itulah yang kami rayakan di momen Natal. Ya, peristiwa istimewa luar biasa dalam sejarah, Allah datang ke dalam dunia, ia menjadi manusia. Dan terima kasih teman-teman, pada kesempatan yang baik ini saya juga berharap kiranya di momen-momen kita menyambut Natal,
kita mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita tidak sekedar kemudian merayakan Natal, tapi Kristus tidak hadir, tidak lahir dalam hati kita masing-masing. Saya berharap kita semua sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan pikiran kita, bukan hanya sekedar dekorasi gedung gereja, dekorasi rumah, dan segala macamnya terkait dengan perayaan Natal, tetapi lebih daripada itu, esensi utamanya adalah mempersiapkan hati, mendekorasi hati kita, dan biarlah Tuhan yang bertakhta terus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.